Kala kerajaan Sumedang Larang dipimpin oleh seorang raja muda yang bijaksana. Kerajaan Sumedang Larang memiliki alam yang subur dan makmur. Rakyatnya tidak pernah mengalami kelaparan. Hidup damai dan tentram di bawah pimpinan raja muda yang adil bijaksana tersebut. Suatu hari tiba-tiba ada suara gemuruh menggelegar disertai tanah goyang yang cukup kuat. Rakyat Sumedang Larang sontak merasa kaget dan lari berhamburan keluar rumah menuju tempat terbuka. Ternyata suara gemuruh tersebut berasal dari Gunung Gede yang tampaknya akan meletus. Hal itu membuat rakyat Sumedang Larang yang tinggal di kaki Gunung Gede merasa cemas, sehingga mereka berkemas dan pergi membawa serta keluarga mengungsi menjauhi Gunung Gede tersebut. Kabar akan meletusnya Gunung Gede tersebut akhirnya sampai di telinga sang raja atau ke istana Sumedang Larang. Raja muda yang bijaksana tersebut merasa sedih dengan ancaman meletusnya Gunung Gede dan sangat mengkhawatirkan keadaan rakyatnya. Untuk itu sang raja memutuskan untuk bersemedi guna memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Selanjutnya sang raja kemudian memberitahu patihnya jika dirinya akan melakukan semedi guna memohon petunjuk Yang Maha Kuasa untuk mengatasi ancaman meletusnya Gunung Gede kala itu. Sebelum melakukan semedi, sang raja meminta kepada patihnya tersebut untuk mengurus kerajaan Sumedang Larang selama dirinya bersemedi, dan patih pun menyanggupi permintaan rajanya itu. Selanjutnya, Raja Sumedang Larang memasuki ruangan khusus yang biasa digunakan untuk bersemedi. Kemudian setelah beberapa hari bersemedi, akhirnya raja mendengarkan bisikan gaib yang memerintahkan dirinya untuk melemparkan keris emas milik nenek moyangnya ke dalam kawah Gunung Gede. Jika engkau ingin menyelamatkan rakyatmu dari bencana letusan Gunung Gede, maka lemparkanlah olehmu keris emas milik nenek moyangmu ke dalam kawah Gunung Gede. Niscaya gemuruh Gunung Gede akan mereda. Suara bisikan yang didengar oleh sang raja. Setelah mendengar bisikan gaib tersebut, sang raja pun jatuh pingsan. Merasa khawatir dengan kondisi raja karena telah beberapa hari tidak keluar dari ruangan semedi. Prajurit penjaga memberanikan diri memasuki ruangan semedi dan mendapati sang raja pingsan. Prajurit kemudian membawa raja keluar dan segera memanggil patih dan para tabib istana. Beberapa lama kemudian raja pun sadar dari pingsannya. Raja langsung menyampaikan pada patih bahwa ia harus menuju kawah Gunung Gede untuk melemparkan keris emas milik nenek moyangnya. Aku harus segera menuju kawah Gunung Gede dan melemparkan keris emas milik nenek moyangku agar gemuruh Gunung Gede reda, kata sang raja. Meski sudah dilarang oleh patihnya untuk melakukan perintah dari bisikan gaib tersebut karena dinilai membahayakan keselamatan sang raja, namun sang raja memastikan jika perintah tersebut harus dilakukan oleh dirinya sendiri untuk keselamatan rakyatnya. Tidak bisa, harus aku yang melakukannya sendiri demi menyelamatkan rakyatku dari bencana ini. Aku sudah merelakan nyawaku untuk menyelamatkan rakyatku, ucap sang raja. Akhirnya dengan menunggangi kuda, raja pergi ke puncak Gunung Gede. Berbagai rintangan dilalui raja dengan gagah berani. Hanya satu yang dipikirkan raja saat itu, yaitu keselamatan rakyatnya, rakyat Sumedang Larang. Setelah tiba di puncak Gunung Gede dengan susah payah, sang raja mendekati pinggir kawah dan melemparkan keris emas milik nenek moyangnya tersebut. Dan keajaiban pun terjadi. Kawah Gunung Gede yang tadinya bergolak berangsur-angsur menjadi tenang. Suara gemuruh pun tidak terdengar lagi. Raja bersyukur petunjuk itu ternyata benar. Pengorbanan raja mendaki Gunung Gede terbayar sudah. Dan setelah memastikan kawah Gunung Gede sudah aman, akhirnya raja kembali ke istana kerajaan. Rakyat menyambut kedatangan raja mereka. Raja bahagia, akhirnya Gunung Gede tidak jadi meletus dan seluruh rakyat kerajaan Sumedang Larang selamat. Sejak kejadian itu, Gunung Gede dirubah namanya menjadi Gunung Tampomas karena kawahnya menerima keris emas milik nenek moyang Raja Sumedang Larang.